Perempat final hari pertama AIM Chess US Rapid telah berakhir. Artemiev bermain imbang 2-2 dengan Dominguez Perez. Ali Reza berhasil mengalahkan Wesley So. Aronian juga menang atas Mamediarov. Dan yang terakhir Magnus Carlsen berhasil unggul atas Jan Christoph Duda. Perempat final hari kedua masih akan berlangsung nanti malam, dan pihak yang kalah masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan dan lolos ke semifinal. Pagi ini kita akan melihat kemenangan posisional 36 langkah Magnus Carlsen atas Jan Christoph Duda. Game mereka terjadi dalam reti opening, tapi setelah D5, G3, G6, dan kedua gajah Fianchetto, kita praktis berada dalam teritori dari Grunfeld Defense varian Fianchetto. Magnus Rokade, kuda raja berkembang, C4, C6, B3, dan kuda E4 mengancam benteng. Magnus mendorong D4, Duda Rokade, lalu gajah Fianchetto, gajah F5, E3, A5, kuda C3. Setelah kuda D7, Menteri E2 menghubungkan kedua benteng. Duda menukar kuda, gajah makan, dan gajah E4. Magnus menukar pion, pion makan, kemudian Menteri B5. Ini memprovokasi Menteri C7. Dan Magnus mengeksploitasi keberadaan Menteri di file C dengan sebuah shadowing. Duda menawar pertukaran Menteri, sebuah kesalahan posisional, sebab setelah Menteri ditukar dan pion makan, Duda punya sebuah pion lemah yang nantinya akan dieliminasi Magnus, membuat dia unggul satu pion. Mengantisipasi hal ini, Magnus mulai melakukan penyederhanaan. Dia menarik kuda ke petak E1, mengadu gajah. Duda membalas dengan langkah tidak penting G5. Magnus menukar gajah, pion makan, kemudian benteng C2 bersiap doubling benteng. Benteng B8 dan benteng C1. Setelah A4 berharap untuk membuka file A, Magnus tidak mengizinkan. B4 dimainkan, bersiap A3 di langkah berikut, tapi Duda terlebih dahulu A3. Gajah D2 membuka serangan pada pion, dan tidak ada cara untuk mempertahankan pion. Jadi E6 kembali sebuah langkah tidak penting. Magnus mengambil pion, unggul satu pion sekaligus menciptakan pion bebas. Gajah F8, kuda C2, kuda F6, benteng B1. Setelah kuda D5, benteng B3. Dan pada langkah ke-26 kembali langkah tidak penting G4 dimainkan. Magnus mendorong B5 dan benteng B7. Lalu gajah C1 mengancam pion, benteng A7. Dan di langkah ke-29 Magnus memainkan taktik interference, benteng C5. Sebuah langkah kunci yang menjamin kemenangan Magnus. Dengan memainkan langkah ini, Magnus menutup perlindungan gajah terhadap pion, dan di saat yang sama mengundang gajah makan benteng, di mana pion makan gajah akan membuat dia memiliki dua pion bebas. Duda pada posisi ini menolak untuk mengambil benteng. Dia melangkah benteng A4. Tetapi setelah Magnus gajah makan pion, unggul dua pion, Duda akhirnya mengambil benteng dan pion makan, menciptakan dua pion bebas. Duda sudah kalah. Dia masih melanjutkan kembali dengan langkah tidak penting E5 dan dibalas kuda B4. Pada langkah ke-32, Duda melakukan kesalahan fatal kuda makan kuda. Dan setelah gajah makan kuda, benteng makan pion, Magnus mulai promosi pion B6. Duda mencoba benteng C2
tapi kembali taktik interference gajah C3. Duda masih mencoba satu langkah lagi, yakni langkah tidak penting F6, dibalas Magnus B7. Dan Duda menyerah, karena setelah benteng B8, pion akan ke C6 dan tidak ada cara untuk menghentikan promosi pion.